Fakta atau mitos terkait dengan orang yang katanya mah akut atau GERD itu tidak bisa berpuasa. Menurut dokter sendiri itu fakta atau mitos? Menurut saya itu mitos sih sebenarnya. 3 makanan tadi dihindari, itu kemungkinan untuk mereka bisa tuntas puasa Ramadan itu bisa terlaksana dengan baik loh. Bisa terlaksana dengan baik. Itu masih mah yang fungsional yang bisa dicegah sebenarnya. Bukan yang organik yang sudah langsung kena organnya. Waktu tidur yang normalnya misal 6 sampai 8 jam Iya, tuh. betul. Kebanyakan orang yang begadang main kartu yang jadi kata Kak Andi, Iya. kemudian ada yang mainin game, ada yang nongki dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa dikategorikan adalah hal yang sangat merugikan. Saran ketika mereka setelah tarawih mungkin sampai pukul 11 misalnya, Ya, betul. ngumpul, habis itu langsung digunakan untuk istirahat ya? Harus diserahkan dulu. Hai, bertemu lagi dengan saya, Andi Arifudin dalam Cover Story. Kita akan membahas berbagai hal yang lagi tren termasuk kisah inspiratif yang ada di sekitar kita. Hari ini saya sudah kedatangan dokter muda yang juga sangat aktif di media sosial, Dokter Rifki. Terima kasih Kak. Oke, beliau ini sangat edukatif juga di media sosial, sering membagi tips-tips tentang kesehatan. Nah, mumpung sekarang kita memasuki bulan Ramadan, tentu ada banyak hal yang boleh kita ulas tentang kesehatan, khususnya kesehatan teman-teman dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini tuh ya. Bagaimana kabar Dok hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali diundang di GoPos. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh tim GoPos. Oke, siap. Terima kasih juga kembali dokter. Nah, dokter, kesibukan hari ini, kesibukan sekarang ini selain praktek apa saja dok? Selain jadi tugas sebagai seorang dokter juga aktif di beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan mengajar. Sebagai dosen di salah satu universitas di Gorontalo, khususnya Fakultas Kedokteran. Oke, untuk dari informasinya juga sekarang lagi ambil S2 ya? Betul, lagi ambil S2 di Universitas Hasanuddin, ambil jurusan ilmu biomedik konsentrasi anatomi. Anatomi. Oh, jadi ini, anatomi membahas tentang tubuh manusia atau Iya, anatomi itu membahas tentang struktur sampai ke fungsi-fungsi tubuh manusia sampai ke dalam-dalamnya. Dan oke, kebetulan ini baru angkatan pertama di Unhas tubuh manusia? juga, iya. Oke oke, angkatan pertama dan dokter hanya satu-satunya dari Gorontalo atau ada juga backend yang dari Gorontalo Ada juga dari rekan dari Gorontalo, dan juga ada juga. nah, tema kita ini pas banget dengan kondisi dan juga keilmuan dokter. Nah, pertama yang saya ingin tanya Dok, ini fakta atau mitos terkait dengan orang yang katanya mah akut atau GERD itu tidak bisa berpuasa. Menurut dokter sendiri itu fakta atau mitos? Menurut saya itu mitos sih sebenarnya. Kalau dari teori yang saya pelajari, Iya. kebanyakan orang menganggap bahwa semua gejala yang kayak mual, muntah, kemudian nyeri ulu hati itu adalah MAH sebenarnya. Oke. MAH itu banyak sebenarnya. Ada yang namanya GERD, gastroesophageal reflux disease, Iya. kemudian ada hipoklorida dan lain sebagainya. Dan kebanyakan penyakit-penyakit itu memang ada di dalam lambung sebenarnya, gitu. Kalau mau berbicara tentang MAH, orang awamnya pasti pahamnya MAH. MAH itu ada dua, MAH yang fungsional. MAH fungsional itu adalah MAH yang muncul akibat dari pola hidup kita, kebanyakan dari pola makan, kemudian pola keseharian, kemudian pikiran dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada MAH yang organik. MAH yang organik itu adalah MAH yang sudah kronis, dalam artiannya sudah ada tindakan pemeriksaan lanjutan, misalnya endoskopi, langsung masuk alat ke lambung, dilihat di sekitarnya ternyata ada luka, kemudian ada iritasi dan lain sebagainya. Dan kebanyakan MAH yang terjadi di masyarakat, tentunya yang saya terima di rumah sakit adalah MAH yang sifatnya fungsional, yang sebenarnya bisa sembuh dan bisa dicegah biar tidak muncul dengan mengatur pola makan, seperti itu. Makanya saya menganggap ini adalah mitos. Oke. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini apakah pola makan yang diatur itu juga berpengaruh tidak terhadap kondisi kesehatan tubuh dari seseorang ketika dia mengalami MAH tadi, Dok? Iya. Sangat berpengaruh, Kak. Kalau misalnya kita mau gejalanya seperti ada mual tadi, Iya. terus muntah, dada terasa panas, badan kram-kram,
nyeri ulu hati, pusing, pokoknya berbagai macam gejalanya bisa muncul, Heeh. seperti itu. Nah, untuk pencegahannya yang pertama, harus menghindari makanan-makanan tertentu. Yang pertama makanan yang pedas, misalkan Gorontalo yang Iya, suka pedis kan, pedes-pedes ya. yang kayak ayam geprek, Iya, terus ada pokoknya olahan-olahan rica lah kalau kata orang Gorontalo. Kemudian ada yang asam, iya. Lupa. sama yang penting ini yang kopi nih, Oh, biasanya di kopi. Gorontalo nih banyak Iya, iya. coffee shop kan. Nah, mereka sudah ke sana kemari mondar-mandir ke coffee shop satu ke coffee shop lainnya tanpa memerhatikan kira-kira kandungan kafein di dalam kopi itu bisa berpengaruh atau tidak. Dan sebenarnya itu sangat berpengaruh, Iya, gitu. iya. Oke, oke. Jadi 3 itu yang mungkin, harus Harus diatur dihindari. polanya oleh masyarakat kita agar kondisinya lebih bagus lagi untuk Betul, betul. tidak kena. Tapi kalau dalam kondisi waktu 8 sampai 9 jam mereka berpuasa, itu berpengaruh enggak? Apakah Oke, gejala-gejala itu muncul, yang pertama, pH asam lambung atau pH klorida atau HCl di dalam lambung itu normalnya sekitar, eee, mungkin 1,5 sampai 3 kalau iya, nggak salah. Nah, kalau misalnya pH-nya lebih atau berkurang dari standar tersebut, akan timbul berbagai macam gejala. Misalnya kalau misalnya pH-nya di bawah 1,5, artinya berarti hipoklorida. Hipoklorida akan muncul gejala-gejala kayak mencret-mencret, nyeri ulu hati, mual, mules, perut kembung, dan pasti orang nganggap ini mah, gitu. wah, Terus ada juga, hiperklorida, berlebihan, juga akan timbul, efek seperti muntah-muntah berlebihan, seperti itu. Ada juga kalau tadi berbicara tentang pH, kadar asam lambung di dalam tubuh, iya, ada juga asam lambung yang diproduksinya berlebihan. Jadi penghubung antara lambung sama kerongkongan iya. itu ada namanya pintu namanya sphincter, dan dia akan melemah di suatu kondisi tertentu. Nah, ketika dia lemah, isi lambungnya akan naik ke atas, Iya. sampai ke leher misalnya, akan timbul refleks muntah, gatal-gatal lehernya, berbagai macam gejala lain akan muncul juga, seperti itu. Selama 3 makanan tadi dihindari, itu kemungkinan untuk mereka bisa tuntas puasa Ramadan itu bisa terlaksana dengan baik loh. Bisa terlaksana dengan baik. Itu masih mah yang fungsional yang bisa dicegah sebenarnya, bukan yang organik yang sudah langsung kena organnya. Tapi kalau misalnya mah fungsionalnya nggak bisa ditolerir atau nggak bisa tahan atau nggak bisa cegah, akan beralih ke mah yang organik. Ya. Akan lama-kelamaan luka, timbul muntah-muntah darah, batuk-batuk darah, kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang punya penyakit MAH yang masih organik, Heeh. itu bisa saja untuk puasa bukan jadi alasan untuk tidak berpuasa ya di bulan Iya, Ramadan ini. betul. Oke, itu yang pertama dong. Kemudian yang kedua, menjadi pertanyaan juga masyarakat. Ini kan kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita ketika bulan Ramadan, sejak habis tarawih sampai dengan menjelang sahur bahkan setelah subuh, mereka itu begadang. Ada ya kita pusat, ada yang sampai itu main kartu dan sebagainya. Wah, ini dari sisi, tubuh kita itu sehat tidak untuk kondisi seperti itu dalam waktu rentan katakan 1 bulan ini, seperti itu, Dok? Oke, biasanya setelah makan, dalam rentang waktu misalnya hitungannya habis tarawih, Iya. kemudian bangun lagi, suhur, saya tidur jam 11 malam, lanjut suhur jam 3, kemungkinan ada 12, 13, 1, sekitar 4 sampai 5 jam tidur. Di situ sebenarnya waktu organ pencernaan kita bekerja. Iya, Bekerja dalam artian dia akan bekerja kalau misalnya tubuh kita dalam nonaktif atau dalam keadaan tidur. oke. Jadi organ pencernaan akan bekerja kalau kita tidur. Kalau kita beraktivitas, organ pencernaan nggak akan bekerja dengan baik, Oh, iya. seperti itu. Dia bekerja tapi tidak semaksimal mungkin, Iya, seperti itu. Dan banyak gejala-gejala yang muncul ketika pada sahur nanti, ada orang mencret-mencret, kemudian mules-mules, mondar-mandir ke kamar mandi, karena memang aktivitasnya itu sudah berlebihan dan tidak memenuhi waktu tidur yang sebenarnya. Waktu tidur yang normalnya misal 6 sampai 8 jam, iya, tuh. betul. Kebanyakan orang yang begadang main kartu yang tadi kata Kak Andi, Iya. kemudian ada yang mainin game, ada yang nongki dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa dikategorikan adalah hal yang sangat merugikan, yang seharusnya puasa itu bisa memberikan kesehatan, Iya. tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, ya seperti itu. Akan timbul berbagai macam efek samping. Jadi saran ketika mereka setelah tarawih mungkin sampai pukul 11 misalnya, Ya, betul. ngumpul habis itu langsung digunakan untuk istirahat ya? Harus diserahkan dulu. Iya, karena itu berpengaruh juga untuk hati kita kan? Hati juga. Iya.
liver kita juga akan terpengaruh gitu. Jadi fungsi liver juga akan terpengaruh dan biasanya akan dilihat dari fungsi livernya. Di tesnya SGOT atau SGPT-nya akan meningkat atau tidak. Biasa ditandai dengan kayak matanya kuning, kayak kuning kayak gitu. Capek ya? Iya. Dokter ini kan aktif di media sosial. Nah, dari pengalaman dokter, konsultasi-konsultasi yang dokter berikan, termasuk di bulan Ramadan ini saya lihat Mhm. dokter aktif Iya, Kak, menerima konsultasi gratis itu. aktif-aktif. Kira-kira bagaimana respon masyarakat? Apakah masyarakat menguasai atau, sesuai ekspektasi dokter, "Oh ternyata banyak masyarakat kita ini belum paham tentang kesehatan mereka," kemudian, harusnya edukatifnya secara langsung, mereka bisa loh secara online seperti yang dokter lakukan hari ini. Siap. Untuk saat ini memang banyak sekali DM yang masuk, Kak, Iya kemarin. iya. Dan memang saya menyarankan untuk datang ketemu langsung, Oh biar bisa mudah menjelaskan, bisa dipahami. Yang kedua alasan kesibukan juga jarang buka sosmed juga, dan ngetiknya juga cukup lama. Dan mungkin ada topik-topik yang sama dan jawaban yang sama nanti ulang-ulang lagi jawabannya seperti itu. Jadi saya berharap mereka bisa datang langsung ke klinik yang kebetulan selama bulan Ramadan digratiskan untuk siapapun yang mau di datang. mana itu dokter? Di Apotek Mega Farma, Kak. Mega Farma ini kan banyak Mega Farma Mega Farma di Warkop Amal. oh sampai Warkop Amal itu? Iya. Oh oke oke oke. Nah kalau ini kan persepsi orang ketika mau konsultasi ini udah bayar mahal, terus sampai di sana juga mungkin antri. Nah dokter sendiri bagaimana untuk pelayanan di sana? Apakah tadi kan disampaikan gratis, Mhm. ada ketentuannya nggak untuk supaya dapat Sebenarnya untuk ketentuan nggak ada sih, Kak, nah, karena memang pure gratis saja. ya gratis aja? Walaupun yang datang usia berapapun, Iya? dari kampung manapun, dan hari ini rata-rata memang dari luar kota, dari sebelah, ya dari Kabila, dari Suwawa gitu. Yang datang ke dokter Yang datang tadi, heeh. itu dari jam berapa sampai jam berapa dokter? Biasa kondisional sih, Kak, tergantung jadwal jaganya. Tadi kebetulan jaga pagi, lanjut sore, jadi ambil sekitar 1,5 jam buat kesempatan itu. Konsultasi, tapi mereka diam dulu, di jam berapa dokter bisa ada waktu atau tidak? Biasanya saya share di story Instagram aja, jadi mereka juga bisa tahu. Oh bisa mereka Iya update ya? iya, betul, Kak. Ya kan dokter kan juga sangat apa ya, friendly terhadap beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di Gorontalo, ngerespon bagaimana, apa yang terjadi di Gorontalo khususnya di bidang kesehatan. Nah, Betul. dokter kan ngelihat fenomena apa sih yang terjadi di Gorontalo? Seperti itu. Fenomena dalam tanda kutip apanya dulu nih, Kak? Kejadian-kejadian Kesehatan? kesehatan iya, kesehatannya ini. Oke, kalau kesehatan di Gorontalo kebanyakan memang yang sulit dikendalikan adalah rokok sih sebenarnya. Apa? Rokok. Oh rokok, oke Wah, oke. sebenarnya beberapa kali saya ngisi tentunya di tiap bulan Ramadan, Iya, nah si materi kebanyakan pemuda-pemudinya nanyain tentang rokok. oke. Hmm, Mungkin banyak yang nggak tahu bahwasanya rokok yang kita hirup itu bisa melemahkan otot dari sphincternya tadi, yang penghubung antara lambung sama kerongkongan. Jadi kebanyakan orang kayak makan pedas, harus ngerokok, iya iya. nggak enak kalau misalnya habis makan dan ngerokok. Sebenarnya itu sangat berpengaruh pada orang-orang yang punya kondisi seperti kayak mual, muntah, kayak kemah, karama gitu. Dan itu akan memperparah sebenarnya. Akan melukai lambung, Iya akan bikin lambung sampai bocor, bisa bisa sampai bocor. Karena memang asamnya kalau misalnya pH-nya berlebihan, iya. dia akan mengikis selama-kelamaan permukaan lambung. Kalau udah dikikis-kikis terus, berdarah, luka, bahkan sampai bocor. Isi lambung keluar, perutnya nyeri semua, dan nggak mau tunggu waktu, harus segera dioperasi. Itu kebanyakan orang nggak tahu sebenarnya, Kak, bahwa rokok itu sangat berisiko. Apalagi dalam sistem pernafasannya. Rokok itu satu batang rokok kan bisa mengandung berbagai macam zat, zat pengecat kuman, Iya iya iya. zat pengepel lantai. Nah, mereka nggak tahu sebenarnya. Mungkin banyak yang tahu karena sudah kecanduan akhirnya nggak bisa dilepas seperti itu. Nah, itu untuk rokok. Bagaimana dengan vape, pods, dan sejenisnya? Kalau Oh, kalau sama juga tuh? kalau dari penelitian, kalau misalnya saya bilang, "Oh, lebih bagus vapes," mungkin orang akan lari ke, Oke, dari oke ya. tapi sebenarnya dua-duanya sangat Beresiko? beresiko sekali. Apalagi vape yang mungkin rasanya manis, Iya. tapi kita nggak tahu bahwa yang kita isap itu adalah dari tembaga, dari besi, kayak gitu. Dan itu beberapa kasus di beberapa luar negeri, Iya. sudah saya cari ternyata bisa beresiko menimbulkan kanker mulut. Kirim dulu. Oh iya, kebanyakan kanker mulut. Untuk para pengguna itu ya. Iya. Nah, di Gorontalo sendiri, ah, sulitnya dokter-dokter khususnya dokter ya secara pribadi ya, untuk mengedukasi mereka itu seperti apa sih?
kesulitan terberat, dokter, dah nggak usah lagi merokok misalnya, tapi keluhan itu dengan pasien yang sama tetap tidak. Iya. Sebenarnya kesulitan kami sebagai tenaga medis adalah membangun kesadaran masing-masing orang, Kak. Oke. Membangun kesadaran edukatif, baik sosmed, yang sudah diluncurkan oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sebenarnya sudah ada. Flyer-nya udah ada, bisa di-update, up to date di berbagai macam sosial media. Mau memang kembali ke diri masing-masing gitu, Pak, ya. Ya. Kembali ke diri masing-masing mau berubah atau enggak. Saya punya satu teman, teman dekat juga, dia udah 6 bulan nggak ngerokok. Iya. Udah 6 bulan ngerokok, padahal dia tiap hari ngerokok, tiap jam ngerokok, habis makan harus ngerokok. Tapi dengan kondisi yang dia alami sekarang, kayak dia udah batuk-batuk, udah ngerasain sesuatu, di dalam dirinya ada yang berubah gitu, udah pernafasannya juga sudah terganggu, akhirnya dia mulai sadar. Mungkin dengan kondisi-kondisi seperti ini bisa bikin orang mulai sadar juga, Kak, harus sudah ada gejalanya dulu baru mulai sadar, seperti itu. Di Gorontalo kan sekarang fenomenanya juga sudah banyak, apa ya, komunitas yang sudah mulai menjaga kesehatan, contohnya lari. Nah, mereka melalui edukasi-edukasi seperti itu juga berpengaruh tidak, Dok? Ketika mereka, ya sudah kami jadi komunitas lari, ya sudah tahu, oh ternyata butuh oksigen yang lebih, ternyata, nah, hal-hal yang harus dihindari ya salah satunya rokok misalnya, itu juga berpengaruh tidak terhadap edukasi terhadap masyarakat? Iya, dampak dari satu komunitas ke orang lain itu bisa sangat berpengaruh, Kak. Apalagi orang-orang yang di dalam komunitas itu yang mungkin dia lihat bahwa itu adalah role model-nya. Misalnya kita sebut kayak Kak Agus Lahinta nih, Iya, iya, iya. yang suka lari sampai ke luar negeri. Iya. Dan mungkin orang-orang yang lihat, yang sudah tahu Agus Lahinta juga akan terinspirasi gitu. Dari porsi badannya yang mungkin agak besar, mohon maaf. Kemudian dia, yang ini yang sering di-share sama beliau di Instagramnya, Heeh. sekarang udah ada perubahan. Jadi bisa bentuk, bisa jadi sumber inspiratif untuk semua orang. Misalnya Lebih segar lagi dia, share lagi, kelihatan lebih awet muda. biar muda, betul. Jadi memang banyak pilihan komunitas, tinggal dari diri sendiri mau join di komunitas yang mana sebenarnya. Iya, heeh. Nah, terakhir Dok, ini di momen bulan Ramadan tentu ada banyak makanan yang kita konsumsi, mulai dari manis, asam, pedas, kemudian sampai yang panas, dingin, semuanya ada. Nah, ada tidak tips dari dokter, kita melihat bahwa di beberapa kasus, ketika masyarakat membuat suatu sajian makanan itu kan ada yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan itu dalam temuan, Badan POM ada yang dicampur dengan zat-zat yang berbahaya. Nah, Oke, dari dokter sendiri punya tips tidak bagaimana cara, masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak sehat di bulan Ramadan ini? oke, oke, sip. Ini bukan penelitian, Kak, tapi Iya, sesuai pengalaman saya di fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakit, di hari pertama sampai hari ketiga iya, itu pasiennya masih belum banyak nih, masih berkurang. oke. Nah, masuk hari keempat, 5 dan seterusnya, pasiennya udah mulai banyak. Itu penyakit apa itu? Nah, kebanyakan dari kita yang misalnya orang yang tidak terbiasa dengan puasa, mungkin sehari pertama sampai hari kelima mungkin masih adaptasi tubuhnya dulu. Mungkin dia akan merasa lemas, letih, lesu. Nah, hari kelima dan seterusnya, karena tubuhnya sudah mulai beradaptasi dengan sikon atau kondisi yang dia alami dari beberapa hari sebelumnya, Iya. dia mulai akan mengenali bahwa, eee, yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang bisa berfungsi dan bermanfaat untuk tubuhnya. Yang dimana di hari kelima, organ-organ tubuh kita sebenarnya sudah bisa membakar sisa-sisa lemak di dalam tubuh kita, gitu. Yang kata Rasulullah sebenarnya puasa ini bisa menyehatkan, Iya, tapi kebanyakan di hari kelima dan seterusnya udah mulai banyak yang sakit-sakit, dengan buktinya ya orang orang masuk ke rumah sakit udah mulai meningkat. meningkat, iya, iya. Kalau saya lihat dari, eee, di lingkup kota Gorontalo ya, Iya, kebanyakan saya mau jalan kayak ngabuburit, iya, kayak mau pulang dinas, kebanyakan di kiri kanan itu ada banyak, mohon maaf, ada yang jualan kue berbagai macam, olahan tepung, kemudian olahan minyak dan lain sebagainya, es, kemudian ada yang manis-manis pokoknya lah. Nah, kalau misalnya kita tahu, puasa ini bisa menyehatkan, nah, sebenarnya untuk menghindari makanan-makanan tertentu, harus kita ketahui bahwa itu adalah satu yang bisa menjadi penyebab penyakit itu muncul. Apalagi asam lambung dan sebagainya gitu, Kak, sebenarnya. Terus, saya bukan berarti kayak
melarang orang untuk Iya, beli. itu kan tidak Iya. bukan itu kan jadi kewenangan, tapi gini, ada tips bagi masyarakat kalau mau makan ya dimasak sendiri misalnya. Kalaupun yang suka yang, apa, yang ada di jajanan yang sehat-sehat kayak macam buah atau misalnya ya kelapa mungkin. Jadi kan kalau ini diolah dengan sudah berbagai macam zat pemanis, ya tepung yang banyak, itu juga kan berpengaruh terhadap kesehatan teman-teman. Itu kan masih banyak yang belum tahu bahwa ketika mereka mengkonsumsi itu bisa berpengaruh apa untuk tubuh Oke. mereka. Lebih ke tips and triknya ya, kira-kira ya untuk buka puasa, memang harus diawali dengan merehidrasi tubuh dulu. Iya, apa Konsumsi air putih dulu. oke, Air putih tanpa gula, heeh, tanpa campuran sirup yang warna-warni gitu. iya, Pokoknya pure air putih aja air dulu. putih, oke, Karena air putih itu nggak punya kalori. Jadi nih, kalau misalnya diminum banyak, termasuk air es, dia nggak bisa bikin gemuk. Karena dia nggak punya kalori. Mungkin orang beranggapan orang minum air es ini pasti mau gemuk. iya iya, Iya, itu salah. oke, Itu mitos. Terus yang kedua, sebenarnya yang biasa saya lakukan adalah konsumsi buah dulu. ah, Buah yang mungkin 2 3 potong lah, terserah mau buah apapun yang penting buah. kurma rekomendasikan? Kurma, malah kurma lebih bagus. Seratnya juga kaya, kemudian, gulanya juga bisa, teroksidasi dengan baik, gulanya juga bisa dicerna dengan baik oleh tubuh, seperti itu. Oh, Terus habis itu, jangan makan makan yang berat dulu. Biasanya kan rata-rata orang di Gorontalo ya, pas buka puasa ada yang makan bubur ayam, oh, nasi kotak, ada yang disediakan yang berat-berat, ah, karbonya langsung masuk. Nanti akan berpengaruh pada saat dia mau sholat maghrib atau sholat tarawih. Nanti ngantuk, nah, ngantuk cepat, nguap kayak gitu, bersendawa. Karena memang asamnya sudah tidak terkontrol. Jadi sesuatu yang bisa berlebihan di dalam tubuh akan menimbulkan asam lambungnya bisa naik sampai ke kerongkongan, sampai orang kayak, kayak sendawa tersusan gitu, Kak. Nanti kalau misalnya makan pilihan ya kalau misalnya mau makan-makan berat, saya saranin di waktu setelah tarawih. tarawih. Habis itu kan habis makan, stop makan lagi karena ada jeda istirahat sampai sahur. Jadi harus istirahat dulu biar kondisi pencernaannya juga akan teratur dengan baik pada saat kita tidur. Begitu, Kak. Untuk sahur pun ada makanan tertentu yang patut dikonsumsi atau ini kan masyarakat kita kadang yang berminyak, makar. Betul. Nah, ada tidak tips dari dokter untuk sahur yang sehat Oh, tuh apa saja? tips yang pertama, Iya, sahur itu wajib. wajib. Jangan sampai melewatkan sahur gitu. Jadi kalau orang berpikir, "Wah, nggak perlu sahur, saya sudah makan tadi malam nih, nggak usah." Sebenarnya itu hal yang salah. Oh, salah, oke. Selain ada berkahnya di sahur, dari sisi kesehatan memang pada saat kita mungkin dari terbitnya matahari sampai kita mau berbuka, kita butuh energi. Iya, Mungkin kita yang punya aktivitas banyak, kita yang punya pekerjaan, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya itu butuh energi. Nah, supaya energi itu adalah dari sahur itu sebenarnya. Jadi sahurnya harus ada karbohidrat, harus ada nasi. Mungkin selain nasi boleh diganti kayak jagung, ubi, pokoknya karbohidratnya harus wajib. Proteinnya juga sebagai sumber energi juga ada. Dan jangan lupa seratnya. Seratnya harus ada sayur, iya, ada buah. Biar BAB kita juga akan lancar seperti itu. Karena kalau misalnya seratnya kurang, mungkin kita pada saat BAB akan susah. Sehingga harus ngeden terus jadi iritasi nih. iya, Kayak gitu. betul, ya, Seperti oke. itu. Nah, untuk tips ketika mereka tidur lebih lama. Jadi misalnya setelah pasca subuh, kepada subuh, mungkin jalan-jalan sedikit ya, terus tidurnya sampai dekat maghrib lah, tipis-tipis lah. Itu sehat nggak untuk tubuh kita? Kan ada orang seperti itu kan? Iya, iya. Iya, Iya, memang banyak juga iya, saya lihat juga dari teman-teman juga, bahkan saya juga pernah ngalamin kalau misalnya udah capek-capeknya Kak, seperti itu. Memang kalau misalnya kita tidur dalam waktu yang lama, kondisi tubuh kita dalam diam, iya, diam, tidak bergerak, berarti kita nggak ada sesuatu yang kita bakar. oke, Jadi kalau misalnya kita bergerak, dalam tanda kita bergerak, berarti kita sebagai mesin, mesin untuk membakar lemak-lemak yang ada kita konsumsi dalam satu hari sebelumnya atau dari tadi malam seperti itu. Kalau misalnya kita diam, lemak akan mulai menumpuk. Jadi kalori di dalam tubuh kita yang seharusnya bisa kita bakar, maka yang seharusnya puasa bisa memberikan berat badan ideal, kalau misalnya kita tidur-tidur terus, apa yang mau diharapkan? Padahal targetnya puasa selain untuk ibadah, bisa menurunkan berat badan, untuk orang-orang yang ngorok, yang tidur dalam seharian, tidak akan berpengaruh sebenarnya Kak, gitu. Dan dia selain berat badannya mudah naik, dia akan nguap, mau jalan, mau aktivitas sedikit langsung nguap, sering bersendawa juga,
seperti itu. Kebanyakan 3 hal itu yang bisa jadi pada orang-orang yang waktu tidurnya sangat lama. Rekomendasi dokter kalau untuk tidur siang itu berapa jam sih? Atau dari periode dari waktu kapan sampai kapan? Kalau rekomendasinya dari kesehatan sampai 6 sampai 8 jam sih, Kak. Tapi kalau misalnya kita tidurnya terpotong-potong, boleh kita kalkulasikan. Misalnya dari zuhur ke asar 2 atau 3 jam. Dari situ kita lanjut dari asar ke maghrib boleh lanjut-lanjut seperti itu. Siang. Ada tips lain Dok untuk menjaga kebugaran kita di saat bulan Ramadan ini? Tips untuk kita semua. Iya, Yang pertama tadi sudah jelaskan ya, buka puasa, sahurnya seperti itu. iya. Mungkin banyak orang beranggapan kalau puasa kita nggak bisa olahraga nih. Iya iya iya. Padahal olahraga itu memang harus wajib sebenarnya. Heeh, olahraga nggak harus intensitas yang sedang berat. Intensitas yang ringan aja udah cukup. Habis, subuh jalan-jalan, misalnya target misalnya 4.000 sampai 5.000 langkah dalam sehari. Waktunya yang direkomendasikan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, cukup 15 menit dalam sehari. Dan dalam seminggu 3 sampai 4 kali udah cukup. Itu untuk melatih jantung kita, irama jantung kita juga normal, dan bisa menurunkan berat badan kita, seperti itu. Yang kedua kalau misalnya, nggak sempat-sempat habis subuh, boleh nanti habis tarawih. Misalnya ada orang yang mau gym, Iya iya. atau orang mau jogging juga bisa, seperti itu. Di habis tarawih. Habis tarawih juga bisa. Oke. Ada lagi Dok? Itu aja. Mungkin ini, jangan lupa selalu selipin buah atau sayur kalau misalnya mau konsumsi pada saat buka puasa atau pada sahur gitu. Jangan sampai cuman kayak tepung, Iya. terus, minyak kayak gitu. Jadi kondisi pencernaan juga akan terganggu. Dan paling penting adalah bagaimana kita tetap konsisten 5 waktu untuk sholat, karena itu kan, mengajak tubuh kita untuk selalu bergerak di Betul, 5 waktu. betul, Kak. Tuh, apalagi kalau di tengah malam kalaupun bangunnya lebih awal di pukul 2 ya kita gunakan untuk tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya. Terima kasih banyak Dok, sudah Mmm, membagi banyak inspirasi untuk teman-teman kita di dunia kesehatan khususnya di bulan Ramadan ini. Siapa tahu yang tadinya suka begadang setelah dengerin podcast kita ini sudah mulai mengurangi amin amin. jatah begadangnya karena, momentum ini kan harusnya menjadi momentum untuk menjaga kesehatan. Betul. Ya, menjaga kesehatan, memperbanyak amalan, ya bukan merusak diri dan ya kegiatan-kegiatan yang oke dan bermanfaat gitu untuk tubuh maupun, aktivitas sehari-hari. Makasih banyak Dok. Terima kasih juga ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Oke, Insyaallah, Kak. siap. Kita ketemu lagi di podcast Cover Story berikutnya. Terima kasih.